Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup untuk mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tentu ada banyak hal yang menarik dalam Injil yang barusan kita dengar. Namun pada kesempatan ini saya mau mengajak kita merenungkan Yesus tidak memperkenankan orang yang disembuhkan dari kerasukan itu tidak diperkenankan untuk menyertainya.
Dikatakan dalam kisah yang barusan kita dengar bahwa sesudah Yesus menyembuhkan orang itu, dia meminta kepada Yesus untuk diperkenankan menyertai Yesus dalam perjalanannya. Boleh dikatakan ada kerinduan dari orang yang disembuhkan ini untuk kemudian ikut dalam perjalanan Yesus. Tapi dikatakan bahwa Yesus tidak memperkenankannya. Justru dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang sudah disembuhkan dari kerasukan ini memberi pesan kepada kita bahwa ternyata mengikuti Yesus itu, menjadi saksi, menjadi murid itu, pertama-tama adalah menjadi murid, menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Maka dia disuruh pulang. Ketika dia punya kerinduan untuk mengikuti Yesus berjalan kemana-mana, justru dia disuruh pulang. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan apa yang diperbuat oleh Yesus kepadamu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin dalam hidup kita mungkin ingin punya kerinduan mengikuti Yesus yang lebih, punya kerinduan ingin menjadi pewarta, ingin menjadi utusan. Mungkin sebagian punya kerinduan ingin menjadi misionaris, atau apapun itu. Tapi kalau kita belajar dari cerita Injil hari ini, diberi satu pesan yang sangat istimewa, bahwa pertama-tama kita menjadi saksi, menjadi pewarta, menjadi utusan di tengah-tengah rumah kita. Maka dikatakan pulanglah ke rumahmu. Ceritakanlah apa yang diperbuat Allah padamu, apa yang diperbuat Yesus kepadamu, dan ceritakanlah pula bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Maka saudara-saudariku yang terkasih, lewat Injil ini kita dipanggil tetap menjadi murid, tapi menjadi murid Yesus pertama-tama di tengah-tengah orang-orang yang ada dekat dengan kita. Amin.